Selanjutnya adalah pemanfaatan SIG untuk kajian kesehatan lingkungan. Yang bisa Ibu garis bawahi tentang kajian kesehatan lingkungan dalam pemanfaatan SIG, yaitu yang pertama adalah kesehatan lingkungan ini biasanya berkaitan dengan bencana yang akan terjadi. Misalnya bencana itu kan tidak hanya bencana secara alam ya, tapi bencana alam, tapi juga ada bencana epidemik atau bencana kesehatan yang sedang kita alami saat ini, yaitu bencana pandemi COVID-19 ya. Itu adalah salah satu bencana. Apa hubungannya dengan COVID-19 terus dengan SIG, Bu? Kayak gitu. Ya ada hubungannya, karena untuk bisa menganalisis bagaimana persebaran virus COVID-19 itu sudah sejauh mana, kita harus bisa memanfaatkan teknologi SIG. Di situ kita bisa lihat bagaimana persebaran virus tersebut udah sampai mana dengan pemanfaatan SIG. Jadi yang pertama yang harus kalian tahu bahwa untuk bisa menganalisis kesehatan lingkungan, kita harus bisa mengetahui bencananya itu apa jenisnya. Jadi kalau misalnya seperti COVID-19 pandemi di mana persebarannya sangat cepat ya, itu kita harus bisa menganalisis resiko bencananya, resikonya tinggi atau sedang atau rendah di suatu daerah. Dari resikonya tersebut kita sebisa mungkin meminimalisir dengan cara mengumpulkan data-data yang akurat dan tepat. Bagaimana cara mengolah datanya tersebut? Dengan memanfaatkan teknologi SIG. Dari teknologi SIG itu kita bisa memetakan zonasi atau wilayah-wilayah mana saja yang resikonya tinggi, sedang ataupun rendah. Kemudian selain itu bisa juga diinventarisasi atau dipantau, dimanajemen, direncanakan, dipetakan fasilitas kesehatannya bagaimana. Kalau misalnya di daerah sini fasilitas kesehatan ternyata sudah baik, sudah bisa mengcover semua pasien yang terkena virus tersebut, otomatis zona resikonya akan semakin menurun. Kebalikannya, kalau misalnya fasilitas kesehatan tidak memadai, otomatis resikonya akan semakin tinggi. Terus yang ketiga adalah inventarisasi dan pemetaan status gizi balita. Jadi kesehatan lingkungan itu tidak hanya terkait dengan kebencanaan epidemik ya, tapi juga terkait dengan status kesehatan gizi balita. Contohnya ada stunting di Indonesia kan cukup tinggi ya. Stunting adalah keadaan di mana balita itu kekurangan gizi, biasanya dilihat dari tumbuh kembangnya yang tidak normal kayak gitu. Itu adalah salah satu contoh status gizi balita yang mengalami stunting. Untuk bisa melihat tersebut, kita harus bisa mengolah data status gizi balita di Indonesia itu bagaimana, apakah gizi balitanya sudah baik atau malah justru banyak yang stunting, karena ini terkait dengan pembangunan jangka panjang negara kita. Karena gizi balita yang baik akan berpengaruh pada keberlangsungan dari kedepannya gitu. Kalau semakin baik gizinya, semakin tinggi kemungkinan besar seseorang itu bisa maksimal untuk bisa dimaksimalkan potensinya kayak gitu.